Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epifani Dilatindraha dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dua variabel atau lebih. Baik, pertama kita akan membahas tentang fungsi dua variabel. Jadi di sini peubah Z disebut fungsi dari dua peubah X dan Y jika untuk setiap pasangan X, Y yaitu elemen dari R kuadrat terdapat satu dan hanya satu nilai Z. Selanjutnya dinotasikan dengan Z, di mana Z ini adalah fungsi dari XY dengan XY ini adalah elemen dari R kuadrat ataupun ruang berdimensi 2 ataupun dalam bentuk explicit. Jadi himpunan XY ini disebut daerah definisi ataupun dikatakan domain. Sedangkan himpunan nilai Z ini disebut dengan daerah nilai yaitu kodomain. Sedangkan himpunan nilai Z yang memiliki kaitan dengan XY itu disebut dengan jelajah ataupun range. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah gambar dari fungsi dua variabel, di mana di sini R kuadrat itu adalah ruang berdimensi 2 yang terdiri dari X dan Y. Sedangkan untuk daerah kodomainnya yaitu Z, di mana itu ruangnya berdimensi 1. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu domain, apa itu kodomain dan range. Jadi domain itu adalah daerah asal fungsi yang dilambangkan dengan DF ataupun domain fungsi. Kodomain yaitu daerah kawan fungsi F dilambangkan dengan KF yaitu kodomain fungsi. Sedangkan range yaitu daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Jadi range ini berfungsi dilambangkan dengan RF. Nah, jadi teman-teman bisa melihat untuk gambar untuk kurva yang pertama ini, yang kurva ini dikatakan kurva untuk variabel untuk fungsi dengan dua variabel. Sedangkan gambar yang di sampingnya ini yang terdiri dari X, Y, Z itu adalah gambar dari tiga variabel. Jadi di sini ini fungsi dua variabel, sedangkan di sini fungsi dari lebih dari dua variabel ataupun tiga variabel. Jadi pembedanya hanya ketika kalau dia dua variabel yaitu terdiri dari X dan Y, sedangkan kalau tiga variabel X, Y, Z. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Jadi contoh soal untuk fungsi dari dua variabel pertama ya. Jadi di sini misalkan ada fungsi di mana fungsinya ini terdiri dari XY. Nah, XY ini nilainya itu yaitu bilangan Euler ataupun kita sebut saja E pangkat minus X kuadrat ditambah Y. Jadi di sini kita harus mencari nilai setiap X dan Y yang telah diketahui. Jadi di sini ada bagian pertama yaitu A, di mana fungsinya 2 dan 1, B fungsi 3 dan min 12, C fungsi 4 dan min 16. Oke, pertama kita mengerjakan soal nomor pertama dulu ya. Baik, langkah pertama yaitu, jadi kalau mau mengerjakan fungsi ini, karena di sini sudah diketahui nilai dan XY-nya, jadi kita tinggal mensubstitusikan masing-masing X dan Y-nya. Jadi untuk yang pertama di situ kan fungsinya 2 dan 1, berarti X-nya itu 2, sedangkan Y-nya itu 1. Tinggal kita masukkan ke persamaan yang telah diketahui pada soal. Jadi kan soalnya itu kan E pangkat minus X kuadrat ditambah Y. Jadi kita masukkan X kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah Y berarti maksudnya ditambah 1. Jadi nanti 2 kuadrat ditambah 1 kan 5. Sedangkan tadi persamaannya kan E pangkat minus. Jadinya nanti E pangkat minus 5. Nah, jadi E pangkat minus 5 itu sama juga hasilnya dengan 0,00674. Selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang B. Jadi yang B ini sama juga cara pengerjaannya seperti yang A, tinggal kita substitusikan. Jadi di situ untuk X-nya itu 3, Y-nya itu min 12, tinggal kita masukkan. Berarti nanti 3 pangkat 2 ditambah min 12. Jadi 9 dikurang 12 sama dengan minus 3. Sedangkan kan memang di persamaan memang pangkatnya minus. Jadi minus kali minus jadinya positif. Sehingga kita dapati yang untuk fungsi yang kedua ini yaitu E pangkat 3 ataupun hasilnya nanti 20,085. Selanjutnya yaitu ke permasalahan yang C. Jadi di sini fungsi yang diketahui yaitu 4 dan min 16. Jadi X-nya itu 4, Y-nya itu min 16. Kita substitusikan juga seperti soal sebelumnya. Jadi kita substitusikan jadinya nanti E pangkat minus
4 kuadrat ditambah min 16. Jadi nanti E pangkat minus 16 dikurang 16 itu kan 0. Sehingga nanti jadinya E pangkat 0. Jadi setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya 1. Jadi kita dapati yang bagian A itu 0,00674. Bagian B itu 20,085. Bagian C yaitu 1. Jadi setelah kita mengetahui masing-masing nilai A, B, dan C, kita pilihlah, kita lihat dari daerah asal A, B, dan C. Baru kita dapat menyimpulkan bagaimana daerah asal alaminya. Sehingga nanti karena kita sudah mendapatkan nilai dari A, B, C, kita dapatilah nanti daerah asal alaminya yaitu di mana XY yaitu X lebih besar sama dengan dari minus tak hingga dan lebih kecil sama dengan dari tak hingga. Begitu juga dengan Y. Nah, jadi kita bisa mencari daerah asal alami ini dengan cara kita harus mengetahui nilai dari si A, si B, si C. Jadi kan yang pertama kita yang A itu kan hasilnya kan 0, jadi 0, yang B itu 20, sedangkan yang C itu 1. Jadi kita bisa mengetahui daerah asal alaminya. Nah, jadi kita masuk ke dalam soal kedua. Jadi di sini misalkan fungsinya itu di mana fungsi X dan Y sama dengan akar X per in Y. Jadi carilah setiap nilai berikut. Sama juga dengan halnya tadi. Jadi di sini sudah diketahui bagaimana persamaannya, bagaimana nilai yang akan kita cari dari X dan Y-nya. Jadi di sini untuk yang bagian A itu X-nya 36, Y-nya itu 7. Bagian B X sama dengan 4, Y-nya itu min negatif 10. Sedangkan bagian C itu X-nya itu min 16 dan Y-nya itu 0. Baik, kita langkah pertama. Jadi langkah pertama ini dalam mengerjakan soal fungsi ini kita harus mensubstitusikan nilainya. Jadi sama halnya dengan dalam pengerjaan di nomor 1 tadi, tinggal kita substitusikan. Jadi kalau misalnya tadi di yang permasalahan yang A ini 36 dan 7, jadi kita masukkan akar dari 36 per in dari 7. Jadi dia jawabannya nanti 6 per 2 yaitu 3. Sehingga nanti bagian A ini kita dapati jawabannya 3. Begitu juga dengan yang B. Kita substitusikanlah nilai X-nya 4, nilai Y-nya itu minus 10. Nah, jadi di sini nanti kita masukkan. Jadi nanti kan akar 4. Akar 4 itu 2. Namun untuk bagian bawahnya yaitu in dari negatif 10 ini tidak bisa diketahui, sehingga nanti pembaginya tidak dapat ditentukan ataupun tidak bisa. Sedangkan untuk yang C kita kerjakan juga. Jadi kan negatif 16 dan 0. Jadi akar negatif 16 per in 0. Nah, jadi di sini tidak bisa, sehingga bisa dikatakan ini adalah bilangan imajiner. Nah, jadi kita dapati dari yang A itu 3, yang B itu tidak bisa ditentukan, sedangkan yang bagian J itu nanti akhirnya jadi bilangan imajiner. Mengapa demikian? Karena nanti dia kan membagi in 0. Oke. Langkah kedua sama halnya dengan permasalahan yang soal pertama. Jadi setelah kita mengetahui nilai-nilai dari langkah pertama, barulah kita bisa menentukan daerah asalnya. Jadi nanti daerah asalnya itu kita dapati X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Baik, setelah kita memahami fungsi dari dua variabel, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dari lebih dari dua variabel ataupun fungsi 3 variabel. Jadi fungsi 3 variabel ini terdiri dari X, Y, dan Z. Jadi otomatis dia ini 3 dimensi bentuknya. Jadi saya jelaskan lagi di mana fungsi 3 variabel ini dengan cara memplot permukaan ketinggian, yakni permukaan di ruang 3 dimensi yang menuju ke nilai konstanta untuk fungsi. Jadi daerah asal alami fungsi 3 variabel ataupun lebih adalah himpunan semua triple terurut yang bersifat bahwa fungsi masuk akal dan memberikan sebuah bilangan real. Jadi di sini fungsinya harus berbentuk bilangan real ya. Baik, kita ke contoh soal. Jadi contoh soal pertama, misalkan di sini ada fungsi G di mana terdiri dari X, Y, Z sama dengan X kuadrat sin Y, Z. Carilah nilai berikut. Jadi di sini ada 4 opsi yang harus kita tentukan. Jadi pertama kita akan menentukan permasalahan soal pertama ya.
Baik, jadi yang pertama, seperti yang sebelum-sebelumnya, yang pertama kita kerjakan yaitu kita mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan yang telah diketahui. Jadi di sini memang untuk A-nya itu sudah diketahui, X-nya itu 1, untuk Y-nya itu 3V per 4, sedangkan untuk Z-nya itu 2. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. Sehingga nanti jadinya 1 kuadrat dikali sin 3V per 2. Sehingga nanti hasilnya jadinya negatif 1. Selanjutnya bagian B begitu juga. Jadi di sini X-nya 2, Y-nya 1, sedangkan untuk Z-nya pi per 6. Jadi nanti dapatnya 2 kuadrat sin pi per 6. Sehingga nanti hasil dari si B ini dapatnya 2. Untuk bagian C kita substitusikan juga. Jadi nanti kita substitusikan nilai X 4, Y 2, Z pi per 4. Jadi nanti 4 kuadrat dikali sin pi per 2 hasilnya 16 dikali 1 yaitu 16. Untuk bagian D, jadi bagian D ini sama, X, Y, Z nya itu bernilai pi. Jadi nanti pi kuadrat dikali sin pi kuadrat itu hasilnya 0. Jadi setelah kita dapati nilai A, B, C, D, baru kita ke langkah kedua. Nah, jadi langkah kedua ini yaitu kita memilih bagian mana yang bilangan asli, yang bagian mana bilangan tidak asli. Jadi kita lihat pada sebelumnya nilai yang bilangan asli itu adalah B dan C, 2 dan 16. Mengapa? Karena bilangan asli itu harus bernilai positif, sedangkan yang A itu negatif 1, sedangkan D ini adalah bilangan netral. Jadi kita dapati bahwa bilangan aslinya itu terdapat di B dan C, sehingga kita dapat menyimpulkan untuk daerah asal alaminya yaitu di mana X, Y, Z, X lebih besar dari negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Sedangkan untuk Y-nya sendiri yaitu sama juga di mana Y lebih besar sama dengan A. Jadi perbedaannya yaitu di mana untuk bagian si Y ini lebih besar sama dengan. Jadi lebih besar sama dengan negatif tak hingga dan lebih kecil sama dengan tak hingga. Sedangkan untuk Z-nya itu Z lebih besar dari 0. Oke, kita masuk ke soal kedua. Jadi soal kedua di sini untuk persamaannya di mana fungsi dari G di mana X, Y, Z sama dengan akar dari X cos Y ditambah Z kuadrat. Jadi untuk yang pertama kita dapati untuk fungsi pertama di mana X-nya itu 4, Y-nya itu 0, dan Z-nya itu 2. Jadi tinggal kita masukkan. Nah, kita masukkan jadi akar 4 cos 0 ditambah 2 kuadrat. 4 dikali cos 0 itu bernilai 1 ditambah 2 kuadrat itu 4. Sehingga nanti dapat kita ketahui bahwa hasilnya 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasil dari yang A ini adalah 6. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian yang B. Jadi bagian B ini diketahui bahwa X-nya itu negatif 9, Y-nya itu pi, dan Z-nya itu 3. Jadi kita masukkan ke persamaan yang telah diketahui. Jadi di sini jadinya nanti akar dari negatif 9 dikali cos pi ditambah 3 kuadrat. Jadi akar dari negatif 9 dikali negatif 1 hasilnya 9, akar 9 hasilnya 3, ditambah 9, berarti 3 tambah 9 hasilnya 12. Jadi bagian B ini kita dapati hasilnya 12. Untuk yang bagian C diketahui X-nya itu 2, Y-nya itu pi per 3, sedangkan Z-nya itu negatif 1. Oke? Jadi kita masukkan seperti sebelumnya, kita substitusikan. Jadi nanti akar 2 cos pi per 3 ditambah negatif 1 kuadrat. Sehingga nanti dapat akar dari 2 dikali 1 per 2. Jadi cos pi per 3 ini hasilnya 1 per 2. Berarti 2 dikali 1 per 2 ditambah 1. Berarti sama dengan 1 ditambah 1 yaitu 2. Jadi bagian C ini kita dapati nilainya 2. Nah, untuk bagian D ini kita ketahui bahwa X-nya itu 3, Y-nya itu 6, sedangkan Z-nya itu 1,2. Sama juga dengan hal yang lainnya kita substitusikan. Jadi nanti akar dari 3 cos 6 ditambah 1,2 pangkat 2. Jadi nanti dapatnya nanti hasilnya bisa teman-teman cari seperti cara-cara sebelumnya ya. Oke, jadi setelah itu dapat kita lihat di sini tadi kenakan 3 cos 6 itu ditambah 1
koma 2 pangkat 2 ini tidak dapat ditemukan hasilnya, sehingga nanti kita ketahui hanya opsi A, B dan C yang bernilai bilangan asli, sedangkan D itu tidak. Jadi dapat kita simpulkan daerah asal alaminya yaitu di mana X, Y, dan Z, di mana X lebih besar dari 0, sedangkan Y lebih besar sama dengan negatif tak hingga, dan lebih kecil sama dengan tak hingga. Untuk Z-nya sendiri yaitu di mana Z lebih besar dari negatif tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Oke. Baiklah, itu penjelasan saya tentang fungsi dari dua variabel atau lebih. Jadi teman-teman dapat mempelajarinya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.